Halo, merhaba iyi günler. Hahaha. Jangan bengong gitu guys. Itu bahasa Turki yang artinya hai, selamat siang. Gitu loh. Ngomongin soal Turki, pasti yang kebayang ada Blue Mosque, sebuah masjid biru megah dengan 6 menara yang menjulang tinggi. Atau ada juga nih, Hagia Sophia, sebuah museum yang awalnya dibangun sebagai gereja dan beralih fungsi menjadi masjid dengan arsitektur yang mengagumkan. Nggak cuma bangunan megah dan penuh sejarah guys. Di Turki banyak juga makanan yang enak-enak. Dari cemilan manis, aneka rempah-rempah, sama ini nih, salah satu makanan terkenalnya, kebab. Tapi kalau pengen nyicipin kuliner asli Turki, di Indonesia juga ada kok. Ini dia, Berlin Doner. Wait, ini gimana ya? Kuliner Turki kok namanya Berlin? Itu bukannya di Jerman ya? Begini ceritanya guys. Setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1955, banyak warga Turki yang bekerja di Jerman. Nah, selama kerja di Jerman, mereka membawa juga kuliner Turki. Salah satunya ya kebab ini, yang akhirnya populer juga di Jerman. Jadi bisa dibilang, ini resep Turki populer di Jerman, tapi akhirnya sampai juga di Indonesia. Hahaha. Kalian tahu nggak sih, yang namanya kebab adalah istilah untuk menyebut potongan daging, baik itu daging sapi, ayam, ataupun domba yang dibumbui, diberi rempah, ditusuk, kemudian dipanggang dengan cara diputar. Menurut seorang penulis buku bernama Priscilla Mary Isin, dahulu daging kebab dipanggang secara mendatar pada saat piknik. Pada tahun 1850, para koki lalu menyadari bahwa dengan memanggang daging secara vertikal akan membuat lemak daging menetes ke setiap bagian daging di bawahnya. Hal ini diyakini akan menambah cita rasa daging. Ibaratnya nih guys, makin gurih dan endes. Nah, daging yang diputar ini disebut kebab bagi masyarakat Turki. Sedangkan bagi sebagian masyarakat Timur Tengah menyebutnya shawarma. Di Yunani mereka menyebutnya gyro. Dan di Meksiko mereka menyebutnya al pastor. So, udah paham ya guys? Kebab adalah daging yang dipanggang dengan cara diputar, bukan nama jenis makanan. Cus, kita bikin menu pertama. Ada Berlin Doner. Gunakan roti Turki. Setelah dipotong, gunakan roti seperempat bagian aja, lalu panggang sebentar. Roti Turki ini bakal kita isi dengan sayuran-sayuran segar. Ada lettuce, potongan daging ayam yang sudah dibumbui rempah, ada tomat, timun curry, wortel, kol ungu, bawang bombay, jalapeno, dan terakhir siguri feta cheese. Siram doner dengan 3 macam saus. Ada saus garlic, yogurt, plus hot sauce. Kalau pengen pedas-pedas semriwing. Terus, udah guys, tinggal disantap aja ini sih. Oke, menu berikutnya kita bikin durum. Menggunakan adonan jenis flatbread yang bertekstur lebih tipis dibandingkan Turkish bread. Durum ini yang biasanya dikenal sebagai kebab di Indonesia. Flatbread ini kita panggang sebentar. Setelah 1 menit, kita lanjut masukkan bagian isiannya. Selain kebab daging ayam, isi durum juga dengan 8 jenis sayuran segar. Lengkapi dengan feta cheese, lumuri juga dengan saus garlic, yogurt, dan hot sauce. Meskipun isiannya sama, ini nih guys yang bikin beda antara durum dengan doner. Isian durum akan digulung dengan flatbread, jadi mirip seperti pipa besar ya guys. Buat yang nggak suka daging, tenang. Di sini ada pita falafel. Sesuai namanya, hidangan ini menggunakan falafel sebagai pengganti daging. Falafel sendiri terbuat dari kacang Arab yang dihaluskan dan dibentuk seperti bola-bola kecil. Goreng falafel di minyak panas. Sambil menunggu falafel matang, kita panggang roti pita. Ciri khas roti pita adalah bagian tengahnya yang kosong. Ini akan mempermudah buat mengisi bagian dalamnya. Selanjutnya, lengkapi isian pita falafel dengan sayuran pelengkap, serta garlic sauce dan hot sauce. Sekarang saatnya kita icipin semua. Widih, masing-masing ukurannya lumayan gede ya guys. Semua hidangan yang disajikan kali ini emang buat dimakan menggunakan tangan.
Jadi kalau sedikit berantakan ya nggak apa-apa lah. Itu tandanya yang makan lagi nikmat banget. Kue muffin? Bukan. Cupcake? Juga bukan. Kue siput? Apalagi guys? Jangan ngadi-ngadi deh ya. Yang bener itu namanya cinnamon roll. Kalau udah pakai kata roll gini sih, otomatis bikinnya pasti digulung-gulung. Oke guys, cinnamon roll in action. Nah kan, serius banget tuh ngegulungnya. Kalau adonannya bisa selentur itu, pasti nggak kaleng-kaleng nih bahan dan proses cookingnya. Yuhu, bener banget tuh. Kalau biasanya cinnamon roll dibuat dari tepung terigu, mentega, ragi, dan gula pasir, beda lagi nih sama racikannya kayu manis baked goods. Ada tambahan susu bubuk, susu cair, sampai bahan pembuat whipped cream. Yap, tahu nggak sih guys? Masuk dalam geng pastry sejagat raya, adonan cinnamon roll punya 3 jenis karakter loh. Selain jenis adonan roti dan puff pastry, adonan yang lagi dibikin ini jenisnya Danish pastry. Penggunaan ragi pada roti bakal ciptain adonan yang mengembang dan lembut. Plus, tekstur bagian luarnya bakal sedikit crunchy kayak pastry. Eits, ada yang udah nunggu nih buat ikutan digulung. Yap, aneka isian cinnamon roll yang anti mainstream. Mau yang manis? Bisa. Mau yang gurih? Juga bisa. Atur guys. Nah, ngomong-ngomong soal cinnamon roll, tahu nggak sih dari mana roti gulung ini berasal? Jawabannya dari Swedia ya guys. Uniknya, di Swedia sendiri namanya justru bukan cinnamon roll guys, tapi populer dengan sebutan kanelbulle. Nggak cuma ngehits baru-baru ini ya guys. Cinnamon roll ternyata udah eksis sejak zaman Perang Dunia Pertama atau sekitar tahun 1920-an. Old school abis deh. Nggak cuma itu guys, masih flashback ke zaman dulu kala. Kayu manis pernah dapat predikat sebagai komoditas rempah yang berharga dan termahal loh guys. Harganya pernah tembus 15 kali lebih mahal dari harga perak guys. Bukan main. Meski dinobatkan sebagai roti jadul, tapi si roti gulung kayu manis ini udah menjelma jadi roti yang fancy abis. Gimana nggak fancy ya guys? Kalau feelingnya aja cheese sauce and beef plus isian serba blueberry. Mantap nggak tuh? Gulung-gulung, rolling. Cinnamon roll siap di oven. Finally, setelah 30 menit di oven, cinnamon roll bakal didananin lagi nih guys. Kalau mau tampil fancy, emang harus totalitas dong ya, luar dan dalam. Untuk finishing touch-nya, guyur dulu deh pakai cream cheese dan coklat cream. Oh my guys, udah paling lemah deh kalau lihat yang disiram krim kayak begini. Biar mupengnya makin paripurna, wajib lihat yang ini ya guys. Yap, sesi pas sisil ngunyah cinnamon roll. Hahaha. Meski udah dikasih filling dan topping macam-macam, aroma dan rasa dari si kayu manis masih nempel banget nih guys di roti gulung. Uniknya, walau namanya kayu manis, jangan harap ya guys rasanya ikutan manis. Hahaha. Di balik rasa dan aromanya yang rempah banget, kayu manis punya segudang khasiat nih. Yang paling cihuy sih, bisa menurunkan kadar gula darah dan bisa juga nih untuk mengurangi kadar kolesterol. Khasiat lainnya sih bisa bikin makin sayang guys kalau dikirimin dan makannya bareng sama kamu. Iya.